Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Kita lanjutkan pembacaan sub pokok bagian misteri lain di bagian 7 warisan. E-book Venerable Acharyaman Bhuridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Mengenai nama-nama penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris maupun tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita lanjutkan sisa pembacaan dari sub pokok bahasan misteri lain dari bab 7 warisan. Untuk pertanyaan yang kedua, bukankah memotong arus cita yang merupakan tali hubungan wanita tua itu dengan keponakannya sama halnya dengan membunuh kehidupan? Maka ia jawab seperti ini. Apa yang dibunuh? Ia hanyalah memotong arus citanya sendiri. Ia tidak membunuh makhluk hidup. Cita yang sejati tetap hidup di dalam tubuh wanita itu. Ia hanya mengirim benang tipis untuk berpalang dengan keponakannya. Segera setelah ia menyadari hal ini, ia potong arus keluarnya cita ini untuk memutuskan hubungan itu. Dan hanyalah itu. Hal penting di kejadian ini adalah Acharyaman tidak menyangkal wanita tua itu ketika ia bercerita bagaimana citanya telah pergi untuk menyediakan tempat baru di rahim keponakannya. Ia tidak membantah kebenaran pengalaman wanita tua itu dengan berkata bahwa ia keliru ataupun bahwa seharusnya ia mempertimbangkan lagi kebenaran dugaan-dugaannya. Tetapi ia menanggapi langsung pengalaman tersebut. Cerita ini sangatlah membangkitkan rasa ingin tahu. Karena pada kenyataannya ada alasan kuat bahwa cita wanita itu pergi ke keponakannya. Wanita ini berkata bahwa ia selalu sayang dengan keponakannya, sering berhubungan dan selalu bergurau dengannya. Tetapi ia tidak pernah mencurigai adanya hal yang lain yang tersembunyi di balik hubungan itu. Menunggu untuk menyelinap dan menyebabkan terlahir kembali sebagai anak dari keponakannya sendiri. Jika Acharyaman tidak membantu memecahkan masalah ini, maka ia akan pasti terlahir kembali dari rahim wanita muda itu. Acharyaman berkata bahwa ini di luar kemampuan manusia biasa untuk mengerti betapa luar biasanya keruwetan cita kita, yang membuat betapa sulitnya bagi mereka untuk mengawasi cita dan menghindari hal-hal yang membahayakan keselamatan mereka. Jika wanita itu tidak menguasai dasar-dasar meditasi, maka ia tidak akan mampu mengerti bagaimana cara cita berfungsi dalam kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, meditasi samadhi adalah cara yang ampuh untuk menghadapi cita. Terlebih lagi, saat kritis dalam kehidupan ini, di mana perhatian dan kebijaksanaan adalah sangat penting untuk memahami dan merawat cita kita. Ketika kita mahir dan cakap dalam hal ini,
mereka bisa menghalangi dan menetralisir kesakitan supaya batin kita tidak terlalu menderita di saat kematian. Kematian adalah saat kritis di mana bisa berarti kekalahan. Paling tidak, kehilangan kesempatan untuk kehidupan berikutnya. Contohnya, seseorang yang terpeleset batinnya saat ia mati akan dilahirkan sebagai hewan dan terpaksa menghabiskan waktunya dan terjepit selama hidupnya sebagai hewan dan mengalami penderitaan seperti layaknya kehidupan makhluk tingkat rendah. Tetapi jika cita itu mahir, memiliki perhatian yang cukup mendukung, maka paling tidak kelahiran sebagai manusia bisa diharapkan. Selebihnya itu, orang itu bisa dilahirkan di alam surga dan menikmati berbagai macam kebahagiaan yang layaknya dialami makhluk hidup di angkasa untuk waktu yang cukup lama sebelum ia dilahirkan lagi sebagai manusia. Ketika dilahirkan kembali sebagai manusia, kecenderungan untuk hal-hal yang berbudi luhur yang telah ia kembangkan di kehidupan masa lampau tidak akan terlupakan. Di dalam hal ini, kemampuan seseorang untuk melakukan kebajikan akan meningkat perlahan-lahan di setiap kelahiran sampai cita ini mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memelihara sendiri. Sekarat dan mati hanyalah sebuah proses di mana seseorang berganti badan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, meningkat dari yang rendah ke yang tinggi, dari yang kasar ke yang halus, dan pada akhirnya dari lingkaran sangsara ke kebebasan nibbana. Seperti halnya dengan bagaimana Sang Buddha dan para arahat meningkatkan kualitas di setiap kali kehidupan selama berkali-kali kehidupan, dan dengan perlahan-lahan mengubah kehidupan batiniah mereka sampai saat di mana tidak ada lagi perubahan yang diperlukan. Cita yang telah dilatih perlahan-lahan di setiap langkahnya untuk kebajikan, dan dengan alasan ini, orang-orang bijaksana dan pandai dari segala usia tidak lelah melakukan kebajikan yang menunjang kembali kehidupan batiniah mereka, selalu meningkatkan kesejahteraan di masa ini maupun yang akan datang. Aku merasa perlu untuk meminta maaf kepada pembaca karena telah berliku-liku dalam menceritakan Acariaman. Aku berusaha keras untuk menyampaikan riwayat hidupnya dengan teratur, tetapi sifat pelupaku ini menyebabkanku mencampur adukan banyak hal. Menceritakan suatu hal yang terakhir di permulaan, dan yang permulaan di yang terakhir. Meskipun riwayat Acariaman semasa hidup hampir selesai, aku masih terpaku pada hal-hal yang sebelumnya aku lupa, tetapi kemudian kuingat. Karena kecenderungan ini masih saja kelihatannya belum berakhir. Selama kamu membaca, kamu akan melihat betapa aku tidak dapat dipercaya dalam hal menyusun cerita di urutan yang benar. Peristiwa lain yang menggugah rasa ingin tahu terjadi di suatu pagi di wihara Ban Nong Pyo, di mana Acariaman bangun dari meditasi, keluar dari kamar, dan sebelum ada yang berbicara, langsung berkata kepada para petapa untuk melihat di bawah gubuknya.
dan memberitahukan kepadanya apakah mereka bisa melihat jejak ular tanah di situ. Dijelaskan kepada mereka bahwa malam sebelumnya seekor naga besar telah datang mengunjunginya untuk mendengar dhamma. Sebelum naga itu pergi, ia minta untuk meninggalkan jejak di tanah sebagai tanda untuk para biku di pagi hari. Para pertapa memberitahukan bahwa mereka bisa melihat jejak ular yang sangat besar berasal dari bawah gubuknya ke arah hutan. Tidak ada jejak lain yang ke arah masuk. Mereka tidak tahu bagaimana jejak itu bisa ada. Jejak yang bisa dilihat hanya jejak keluar dari gubuk. Tanah di sekitar gubuk itu tersapu bersih. Hanya ada satu itu. Acariaman berkata kepada mereka untuk tidak mencari yang lain, karena mereka tidak akan menemukannya. Ia ulang lagi bahwa naga itu telah pergi dari gubuknya sesaat ketika ia minta untuk meninggalkan jejak di tanah. Jika para bhikkhu melihat jejak itu sebelumnya dan bertanya kepada Acariaman mengenai hal itu, maka peristiwa itu tidak akan menimbulkan rasa keingintahuan yang sama. Yang membuat kita berpikir penuh rasa ingin tahu adalah karena Acariaman yang memulai bicara tentang hal itu tanpa diminta. Dan dengan pastinya mereka menemukan jejak ular besar dari bawah gubuknya. Ini berarti bahwa melihat naga itu dengan mata batinnya. Acariaman meminta naga itu untuk meninggalkan jejak yang kelihatan agar para biku bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Karena mata batin mereka buta dan mereka tidak bisa melihat naga itu ketika datang berkunjung. Kemudian ketika mereka punya kesempatan, para biku bertanya kepada Acariaman jika naga-naga yang datang mengunjunginya berbentuk ular atau bentuk yang lain. Ia jawab bahwa seseorang tidak bisa tahu dengan pasti bagaimana bentuk naga ketika mereka tampak. Jika mereka datang dengan tujuan mendengarkan dhamma, seperti di malam sebelumnya, maka mereka akan datang berbentuk manusia dengan status yang sama. Naga yang hebat akan datang dengan menyamar seperti raja dari luar negeri, dikelilingi dengan pengiring kerajaan. Tata caranya akan agung seperti raja. Jadi ketika saat aku mendiskusikan dhamma dengannya, aku akan menggunakan cara bicara kerajaan, seperti halnya aku berbicara dengan orang yang terkemuka. Pengiringnya seperti utusan kerajaan yang menyertai kepala negara. Mereka semua bertindak dengan sopan santun dan penuh hormat, lebih dari kita manusia. Mereka duduk di keheningan ketika mendengar dhamma, tidak menunjukkan kelelahan. Ketika berdiskusi dhamma denganku, pemimpinnya selalu berbicara mewakili seluruh rombongan. Seseorang dengan pertanyaan akan menghubungi pemimpin itu. Kemudian ia akan meneruskannya kepadaku, dan aku akan menjawab. Ketika aku sudah menjawab semua pertanyaan mereka, mereka pergi bersama-sama. Ada kejadian lain di mana kita bisa percaya akan kemampuan Acariaman yang luar biasa, meskipun itu di luar batas-batas pengertianku. Ada seorang biku yang mencatat bahwa Acariaman suka merokok merek tertentu. Maka ia bilang kepada umat biasa untuk menggunakan uang yang telah mereka danakan
untuk beli rokok itu buat Acaryaman. Umat itu menurut. Kemudian biku itu menawarkan rokok itu ke Acaryaman. Pertama, Acaryaman tidak berkata apa-apa. Mungkin karena ia sedang berbicara dhamma saat itu dan tidak punya kesempatan untuk menyelidiki lebih lanjut. Tetapi pagi hari berikutnya, ketika biku tersebut datang menjumpainya, ia meminta untuk menyingkirkan rokok tersebut. Ia bilang ia tidak mau merokoknya karena rokok itu milik orang banyak. Biku itu meyakinkan Acaryaman bahwa rokok itu miliknya karena ia telah meminta umat untuk beli rokok itu dengan uangnya sendiri sehari sebelumnya. Ia sesungguhnya meminta seorang umat untuk beli rokok itu dengan tujuan untuk diberikan ke Acaryaman. Oleh karena itu, tidak mungkin rokok itu milik orang banyak. Acaryaman mengulangi lagi bahwa ia ingin rokok itu disingkirkan jauh-jauh. Milik orang banyak. Pemberian itu tidak murni. Makanya ia tidak mau merokoknya. Tidak berani lebih lanjut mendesak hal itu karena takut akan didamprat. Biku itu menuruti perintahnya dan menyingkirkan rokok itu. Ia panggil umat yang membeli rokok itu dan bertanya, apa yang terjadi? Dan diketahui bahwa ia telah mengambil uang milik beberapa biku yang telah memintanya untuk dipakai berbelanja berbagai macam kebutuhan. Ia memakai uang sisa belanja untuk membeli rokok. Biku itu menanyai umat itu, siapa nama-nama biku yang uangnya terlibat? Dan segera bergegas mencarinya. Setelah dijelaskan tentang hal itu, setiap biku dengan senang hati melihat rokok itu dipersembahkan ke Acaryaman. Maka biku itu mengambil kembali rokok itu dan sekali lagi ia persembahkan ke Acaryaman. Mengakui kesalahannya karena tidak menanyakan baik-baik hal yang sebenarnya sebelum memberikan ke Acaryaman. Ia akui bahwa Acaryaman benar. Umat itu menegaskan bahwa ia telah mengambil uang milik banyak biku dan menggunakannya untuk berbelanja berbagai macam kebutuhan. Dan karena semua biku telah ditanyai dan dengan senang hati mendanakan rokok itu untuk Acaryaman, ia mempersembahkan lagi rokok itu. Acaryaman mengambilnya tanpa banyak kata, dan kejadian itu tidak pernah disinggung lagi. Sesudahnya, biku itu bercerita kepada para biku yang lain bagaimana ia mencoba membantah Acaryaman tanpa hasil. Hanya untuk mengetahui pada akhirnya bahwa Acaryaman memang benar dalam hal itu. Beberapa biku juga merasa bingung. Bagaimana ia bisa tahu uang siapa yang tersangkut dalam mendapatkan rokok itu? Padahal ia tidak pernah diberitahu apa-apa. Seorang biku di pertemuan tak resmi itu berbicara, menyanggah dengan penuh semangat. Jika ia sama halnya seperti kita semua, ia jelas tidak akan bisa tahu hal ini. Tetapi ini karena ia berbeda dari kita semua. Dan oleh karena itu, kita menghormati dan mengagumi kebijaksanaannya yang lebih dari kita semua. Kita semua yang lagi berkumpul di sini, di bawah perwaliannya, menyadari bahwa kemampuannya memang berbeda dari kemampuan kita, seperti halnya siang dan malam. Meskipun kita tidak tahu banyak, aku tahu pasti bahwa ia memang lebih bijaksana dan berpengetahuan luas dalam segala hal
dibandingkan denganku. Aku melihat bagaimana ia tak tercela. Dan karena sebab inilah aku mempercayakan hidupku padanya dan caranya melatih yang penuh kerendahan hati tanpa menonjolkan diri. Diriku masih dipenuhi kilesa, tetapi kilesa itu takut dengannya. Maka mereka tidak terlalu berani menunjukkan muka mereka di hadapan Acariaman. Aku yakin ini karena kemauanku untuk menyerah padanya karena rasa takut dan hormat. Kelakuan yang jauh lebih kuat dari kilesa yang kotor itu, yang cenderung menentang gurunya. Berhadapan dengan Acariaman, mereka menyerah, tidak berani menunjukkan kebebasan yang sembrono seperti yang mereka tampilkan ketika aku hidup bersama guru yang lain-lain. Kalau kita merasa kita tidak bisa menyerahkan diri dengan sepenuh hati padanya, maka kita tidak layak untuk hidup di sini di bawah bimbingannya. Jika kita tetap hidup seperti ini, kita tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Hanya kerugian yang datang. Apa yang perlu dikatakan lagi setelah peristiwa rokok itu? Seperti halnya untayan pikiran buruk di malam hari, cukup untuk mendatangkan reaksi tegas darinya di keesokan pagi harinya. Bertemu dengan Acariaman, biku yang melanggar peraturan akan bertemu dengan tatapan matanya yang keras dan menembus. Tatapan yang menusuk orang tertuduh merobek-robek. Di saat seperti itu, tidaklah bijaksana untuk mendekat atau berusaha mencoba membantu dengan memenuhi berbagai macam permintaan. Karena ia akan dengan keras menolak mengizinkan biku itu melakukan apapun juga untuknya. Ini adalah caranya yang secara tidak langsung menyiksa sifat keras kepala seorang biku. Tetapi ini aneh pula. Bagaimana seorang biku yang pada awalnya merasa terhukum, tetapi tidak akan lama perasaan itu hinggap. Ia merasa tersengat oleh teguran keras, tetapi kemudian ketika Acariaman berbicara dengan nada bicara biasa, ia akan merasa seperti biasa lagi dan membuat kesalahan yang sama. Meskipun tidak punya niat untuk berpikir yang membahayakan dirinya sendiri, ia tidak bisa menguasai perasaan gelisah yang cenderung berlompat-lompat dari satu hal ke hal lain lebih cepat dari sekawanan monyet liar. Kemudian, ketika biku yang sama datang bertemu dengan Acariaman lagi, ia bisa langsung merasa bahwa kehadirannya tidak dikehendaki. Hanya dengan melihat raut Acariaman, sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat waspada. Dan hal itu masih juga belum cukup untuk membuatnya belajar dari kesalahan itu. Sesudah beberapa saat, jika pikiran-pikiran yang berbahaya itu tidak datang lagi, maka tanpa disadarinya, ia akan sekali lagi berteman dengan pikiran-pikiran buruk itu. Menghibur mereka seakan-akan mereka adalah hal yang bermanfaat. Inilah mengapa aku berkata, meskipun merasa terhukum, tetapi bagaimanapun juga pengaruhnya tidak lama. Ketika mereka tidak hanya merasa dihukum, tetapi juga ketika sadar dan takut akan kedatangan pikiran-pikiran buruk tersebut, maka pengaruh-pengaruh positif itu akan tahan lama. Batinnya tetap sejuk, tenang, dan damai selamanya. Di waktu berikutnya, ia datang menemui Acariaman. Ia tidak perlu merasa takut untuk diuji. Reaksiku cenderung sama, karena tidak bisa bersandar pada diri sendiri. Aku tidak bisa membolehkan diriku untuk berjauhan dengan guruku. Tinggal bersamanya, aku penuh rasa takut dan waspada.
yang melarang pikiranku untuk menyimpang dari jalan yang benar. Cepat sadar ketika pikiran menyimpang. Aku bisa menarik kembali pada waktunya untuk menghindari akibat-akibat yang berbahaya. Aku yakin pasti bahwa Acharyaman bisa membaca pikiranku. Aku tidak peduli masalah ia bisa atau tidak membaca pikiran orang lain. Yang aku peduli adalah bagaimana ia menggunakan kemampuan itu untuk mengurangi kecenderungan keras kepalaku dan mengajar hal penting bagiku. Ada suatu waktu, ketika aku datang untuk bertemu dengannya, aku berpikir, agak ganjil. Mereka bilang bahwa Acharyaman bisa membaca pikiran orang lain, bahwa ia tahu semua yang kita pikirkan. Mungkinkah hal ini? Jika benar, maka ia tidak akan tertarik pada semuanya yang aku pikirkan. Aku hanya ingin tahu kalau ia tahu apa yang sedang kupikirkan saat ini, itu sudah cukup. Jika ia tahu apa yang sedang aku pikirkan saat ini, aku akan merasa tak berdaya di hadapannya. Hanya itulah yang aku tanyakan kepadanya. Datang bertatapan dengannya sore itu. Aku tidak bisa duduk diam. Matanya menyorot tanpa berkedip. Di dalam hati, aku tahu apa yang akan ia teriakan dan menunjuk langsung padaku. Ketika ia mulai berbicara kepada biku yang berkumpul, aku merasa sangat khawatir untuk dikucilkan dan dimarahi karena mencoba mengujinya. Sampai-sampai aku merasa sulit untuk memusatkan perhatian. Sebelum suaranya memecahkan keheningan seperti cambuk menghujani badanku, lewat dan hampir mengenaiku berkali-kali, sampai pada akhirnya cambuk itu menghempas inti jasmanku. Aku terbilas. Badanku bergemetar tanpa bisa dikendalikan. Semakin rasa, semakin gelisah, sampai rasanya semua rasa senang lenyap dari hatiku. Ketika aku duduk di sana, suaranya mencambuk dan menghempas hatiku. Kata-katanya menusuk lagi dan sekali lagi, sampai akhirnya ia selesai bicara. Aku tidak bisa lagi menahan rasa tekanan itu. Hatiku menyerah. Aku berpikir, ini hanya karena aku ingin tahu jika kamu benar-benar bisa membaca pikiran orang lain. Aku tidak punya niat ingin meremehkanmu akan kualitas dan budi luhur. Aku akui bahwa kamu adalah guru besar yang sejati dalam semua hal. Dan aku ingin mempercayakan hidupku padamu hingga akhir hidupku. Aku memohon supaya diberi belas kasihan dan bantuan untuk mengajarku. Janganlah merasa muak denganku karena peristiwa ini. Ketika batinku menyerah, nada suaranya yang menusuk mulai surut. Dan ia mengakhirinya dengan prinsip dasar. Benar atau salah hanya ada dalam dirimu. Kenapa tidak melongok di situ? Apa tujuannya mencampuri benar dan salah milik orang lain? Apakah ini cara berpikir yang akan membuatmu menjadi orang baik dan cakap? Meskipun kamu tahu betapa hebat atau cakap orang lain itu, jika kamu sendiri tidak hebat dan tidak cakap, maka kamu tidak akan bisa sukses. Jika kamu mau tahu seberapa hebatnya orang lain, hendaknya kamu memeriksa diri sendiri dulu. Maka tahu kehebatan orang lain itu akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu mengujinya. Orang hebat dan cakap tidak perlu diuji seperti itu. Orang baik yang benar-benar cakap dalam dhamma
akan tahu orang lain tanpa perlu mengujinya. Dengan ini, Acariaman mengakhiri ceramah hari itu kepada para biku. Aku hampir pingsan pada waktu itu, duduk berbilas keringat, menyerah sepenuh hati padanya malam itu. Aku mendapat suatu pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Tidak akan pernah lagi aku mengujinya seperti itu. Jika aku sangat terhukum akan hal-hal yang berkaitan dengan latihanku sendiri, seperti halnya tadi malam dengan masalah Acariaman, maka aku akan mengalami dukkha yang lebih lagi. Tetapi aku tidak pernah bisa menghukum diri sendiri seperti seharusnya, yang terkadang hal ini melukai diriku sendiri. Ada hal lain lagi yang para biku sering berdiskusi sendiri secara rahasia di pertemuan mereka sehari-hari, yang aku juga sering hadir. Sejak peristiwa yang berkaitan denganku langsung, seperti yang kuceritakan tentang rokok itu, secara prinsip membuktikan bahwa sifat dalam tanda kutip kebenaran itu membuktikan bahwa sifat dalam tanda kutip kebenaran itu sendiri ada di sekitar kita di mana-mana sepanjang waktu. Akaliko. Yang diperlukan adalah bahwa kita praktek dengan sesungguh-sungguhnya sampai kita mencapai kebenaran. Kemudian kita akan mengerti bahwa sifat kebenaran itu, pengertian yang sepenuhnya akan terkondisi dari keterbatasan kemampuan kita, ini termasuk kebenaran hakiki, atau yang disebut saca dhamma, dan berbagai macam bentuk pengetahuan lahiriah. Perlu diingat bahwa semua manusia berbeda dalam bentuk dan kualitas bagus yang telah mereka kembangkan di setiap kelahiran, dan juga tujuan kehidupan spiritual yang telah mereka tentukan sebelumnya. Tetapi hasil utama dari magga, phala, dan nibbana tidak berbeda. Hasil ini sama untuk semua yang mencapainya. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং